Bagaimana latar belakang didirikannya Loh Jinawi? Ya, jadi kebetulan ada program namanya itu dulu Berantas Bersih kalau nggak salah ya. Jadi memang programnya itu gimana caranya kita aware dengan sampah yang memang ada di sekitar sungai, baik itu di bantaran sungainya maupun di dalam sungainya. Nah, upaya yang memang sudah dilakukan adalah dengan membentuk bank sampah. Mungkin kalian juga memahami ya, kalau misalkan sehari-hari itu kita pasti pakai sampah sekali pakai. Let's say kita pakai sampo saset, kita pakai ya kan, kayak misalkan Mbak mau bikin nasi goreng pakai bumbu saset. Nah, sebenarnya itu yang menjadi kendala gitu kan. Nah, itu jadinya itu akan menjadi salah satu poin plus di CV Loh Jinawi sendiri untuk proses itu tadi ada di atas. Nah, itu jadi yang pertama selain untuk campaign pengurangan sampah plastik menggunakan program pakai jerigen, jadi kita mengurangi sampah plastik. Siapa target market dari usaha Loh Jinawi? Jadi untuk target marketnya adalah para ibu rumah tangga yang mereka setiap harinya beraktivitas di rumah dan secara rutin menghasilkan sampah anorganik seperti kemasan plastik, botol, kaleng, dan bahan anorganik lainnya. Mereka memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Bagaimana konsep pemasaran Loh Jinawi? Konsep pemasaran Loh Jinawi berfokus pada pengoptimalan pemasaran digital, termasuk pembuatan akun digital marketing, sosialisasi, dan pelatihan digital marketing. Loh Jinawi Group memiliki website yaitu Loh Jinawi Group yang dapat diakses. Nah, di dalam website tersebut terdapat informasi-informasi terkait Loh Jinawi Group. Bagaimana tahapan produksi Loh Jinawi? Jadi memang kalau kita ngomongin limbah itu kan ada limbah yang memang organik, anorganik, dan juga ada limbah P3. Nah, tapi kalau untuk Loh Jinawi sendiri memang fokusnya ada di limbah anorganik. Mengajarkan dari situ, tapi gimana kita mengelola sampahnya itu dari rumah. Jadi misalkan ibu-ibu nih habis masak ya, pakai bumbu ini. Nah, udah selesai bumbunya habis, dia akan menyimpannya sendiri. Jadi enggak dalam konteks mereka akan ngorek-ngorek sampah untuk dapat sampahnya, enggak, tapi mereka itu akan mengelola dulu dengan sendirinya. Kami kumpulkan dan kami olah menjadi flakes atau cacahan plastik multilayer, lalu disalurkan ke industri daur ulang, agar sampah plastik ini tidak sampai mencemari lingkungan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan. Divisi kita banyak sih sebenarnya. Jadi kita ada field coordinator gitu, aja tim lapangan dan tim tim lapangan lah banyak kan memang yang itu kita fungsikan memang, tapi proyek kita kan banyak nggak cuma sama Unilever misalnya, kita juga sama apa? Berapa dana yang dibutuhkan dan dari mana sumber pendapatan? Cara mendapatkan uang biar bisa membeli itu kan ada tabungannya ini orang ke bank sampah iya orang-orang dapat uang kan setelah mereka menjual sampahnya itu. Nah, penghasilan yang didapat untuk membayar mereka itu dari mana? Membayar itu Membayar kita kita kan jual setiap juga. plastik itu ada kayak masing-masing mbak, ada price listnya. Jadi ketika mereka sudah dipilah itu kita bisa menentukan berapa valuasi dari sampah tadi. Nah, ini matematika ini mbak. Nah, setelah itu nanti kita cari marginnya. Perbahasannya nanti nyari marginnya. Jangan semuanya tiba-tiba itu kasih ke mereka, tapi kita bilang di markup biasanya ada dana operasional sampai siapa misalnya. Jadi pengurus nasabah, nama nasabahnya siapa gitu kan. Nah, jadi nanti yang digunakan untuk mencatat. Kita yang mengajari semuanya. Jadi masuk nanti mau dipergunakan seperti apa nanti yang dicatat di sini. Biar enggak banyak sampah plastiknya dari packaging ya Pak. Jadi kita tawarkan juga kepada bank sampah itu untuk menjual produk kita. Jadi kita punya ini produknya banyak ini ya kan. Kita sampai hari ini sudah menjual sekitar 170 juta. Itu udah lama banget ya ini. Dalam satu bulan. Iya, satu bulan kita sampai 170 juta. Nah, ini kalau teman-teman misalnya kalau punya bisnis laundry ya, itu kan lumayan gitu. Dari tiap plastik mempunyai nilai jual tersendiri. Untuk menentukan itu, maka perlu melewati proses pemilihan untuk menentukan berapa nilai jual dari sampah tersebut.
Nah, dari situ dicari marginnya. Sebagian digunakan untuk dana operasional. Jadi, pengurus bank sampah ngambil margin dari biaya pengeluaran mereka. Mereka sebagai pengurus memiliki kas pendapatan sendiri yang digunakan untuk menjaga entrepreneur mereka. Apa saja produk yang dihasilkan? Jadi kemasan-kemasan yang memang ini namanya kemasan low value atau kemasan yang bernilai rendah. Jadi nggak banyak pengepul itu proses ini. Jadi mungkin teman-teman kayak oke lah Mbak, aku mau jual gelas, aku mau jual botol, banyak banget nih yang terima gitu. Tapi dengan sampah-sampah jenis ini sebenarnya itu nggak banyak diterima gitu. Jadi sebenarnya itu jadi salah satu poin di kami juga memproses ini sebagai upaya pengurangan sampah plastiknya. Jadi sampah plastik low value. Apa saja profit yang didapatkan? Pengen kita arahkan ibu-ibu tadi itu yang semula memang kayak dijelaskan Mas Susdan ya, mereka itu dengan ada bank sampah akhirnya mereka punya pendapatan tambahan, tapi pekerjaan yang mereka lakukan tetap basicnya adalah sosial gitu. Mereka yang mau untuk turun ke sana, mereka yang mau untuk benar-benar menjadi pengurusnya bank sampah, tapi mereka juga ada sisi entrepreneurnya, jadi mereka tetap punya penghasilan di sana. So we can say it's sociopreneur.